Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sang juara di channel pembelajaran Mr. Lam. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika yang meliputi: pertama, pengertian induksi matematika; kedua, pengujian 3 macam pernyataan matematika; yang ketiga adalah prinsip induksi matematika. Nanti untuk lebih mudahnya kita akan membahas tentang efek domino. Oke, langsung saja kita menuju ke pengertian induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Jadi, induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan atau rumus matematika, bukan untuk menurunkan rumus. Jadi seperti ini. Metode pembuktian itu banyak sekali. Salah satunya induksi matematika, seperti itu. Namun, induksi matematika ini itu hanya sebatas membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan atau rumus matematika. Jadi bukan untuk menghasilkan rumus. Semoga bisa dipahami. Biasanya, metode pembuktian dengan induksi matematika itu bisa digunakan untuk menguji 3 pernyataan matematika berupa barisan deret, ketidaksamaan, keterbagian. Pasti saudara bertanya, bagaimana sih pernyataan matematika yang berupa barisan itu bagaimana? Ketidaksamaan itu bagaimana? Keterbagian itu bagaimana? Oke, langsung saja kita menuju ke 3 pernyataan matematika. 3 pernyataan matematika yang dapat dibuktikan dengan induksi matematika diantaranya adalah: 1. Berupa barisan. Itu bagaimana bentuknya? Perhatikan penjelasan berikut. Jadi, ketika ada pernyataan seperti ini, ketika 2 plus 4 plus 6 plus sebagainya dengan rumus sigma 2n, itu ketika dijumlahkan semua penjumlahan lengkapnya, maka sama dengan n dikali n plus 1, yang mana n adalah bilangan asli. Jadi Kak, ini sebenarnya itu dari rumus sigma seperti ini, yakni rumus sigma 2i, i-nya dari 1 sampai i-nya sampai n, seperti itu. Misalkan nih, i-nya ini kita ganti 1, 2 kali 1, maka hasilnya 2. 2 kali 2, maka hasilnya 4. 2 kali 3, maka hasilnya 6. Sampai 2 kali n gitu. Ketika rumus sigma ini dihitung, maka hasil akhirnya akan memiliki rumus n kali n plus 1. Adapun ini adalah sebuah pernyataan, sebuah rumus matematika yang berupa barisan. Kita belum tahu apakah ini benar atau tidak. Makanya kita sebagai kaum intelektual harus membuktikannya. Adapun metodenya, salah satunya dengan cara induksi matematika. Oke, jadi semoga saudara bisa memahaminya ya. Sehingga kalau misalkan sudah terbukti, jadi ini semuanya berlaku untuk n adalah bilangan asli, seperti itu. Oke, langsung saja pernyataan matematika jenis kedua, yakni berupa ketidaksamaan. Bagaimana? Nah, seperti ini. Jadi ketika ada rumus 4n kurang dari 2n untuk setiap bilangan asli n lebih dari sama dengan 4. Jadi seperti ini. Misalkan n-nya 1 tidak sesuai dengan syarat ya. Ini kan syaratnya n harus lebih atau sama dengan 4. Misalkan coba kita n-nya kita ganti 4. 4 kali 4 berapa? 16. Itu apakah kurang dari 2 kali 4? Kan 8. Nah, kalau misalkan seperti itu bagaimana?
Nah, nanti kalau misalkan tidak sesuai, berarti tidak terbukti. Kalau misalkan sesuai, berarti terbukti. Adapun pembuktiannya dengan cara induksi matematika. Oke, pernyataan matematika yang ketiga, yakni berupa, nah, seperti ini misalkan, 6n plus 4 itu habis dibagi 5. Untuk n adalah bilangan asli. Jadi misalkan n-nya kita awali dari 1. Misalkan n kali 1 berapa? 6 tambah 4, 10. Tentu habis dibagi 5. Namun, di sini adalah bentuk umum n. Jadi untuk semua bilangan asli, apakah ya ketika n-nya diganti 1, 2, 3, sampai n, itu bakal habis dibagi 5? Untuk membuktikannya, kita memakai induksi matematika. Oke, nanti untuk penjelasan contoh dan sebagainya akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, lanjut saja ya. Ini kan pembahasan kedua. Pembahasan ketiga itu berupa prinsip induksi matematika. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau tadi kan 3 pernyataan yang bisa dibuktikan dengan induksi matematika. Namun untuk kinerja atau tata cara kita menggunakan metode induksi matematika dalam pembuktian pernyataan matematika itu bagaimana? Oke, cara yang paling mudah untuk memahami prinsip kerja induksi matematika adalah dengan mengamati efek domino. Kita dapat mulai dengan mengatakan pernyataan kapan semua domino akan jatuh. Oke, perhatikan. Jadi, di sini saya akan membuktikan bahwa jika domino K itu jatuh, maka domino K plus 1 juga jatuh. Maka semuanya bakal jatuh. Namun sebelum kita menjatuhkan K, otomatis kita kan harus menjatuhkan domino 1, lalu 2, 3, 4, 5. Oke, perhatikan penjelasan berikut. Jadi seperti ini. Ada 2 kondisi yang harus dipenuhi agar semua domino tersebut jatuh. Pertama, domino 1 harus jatuh terlebih dahulu. Makanya nanti untuk proses pembuktiannya itu kita awali n-nya dari 1 gitu. Oke, ketika domino 1 jatuh, maka domino 2 juga jatuh, domino 3 juga jatuh, dan seterusnya. Sampai nanti secara umum dapat dikatakan jika domino K jatuh, maka domino K plus 1 juga jatuh gitu. Sehingga jika kedua kondisi di atas telah terpenuhi, sudah dipastikan semua domino akan jatuh. Jadi kita awali dari 1 ya, 1, 2, 3, terus seterusnya sampai K. Lalu kita buktikan K plus 1 gitu. Jadi untuk kesimpulan prinsip induksi matematika itu seperti ini. Yang pertama merupakan langkah dasar. Jadi kalian menunjukkan bahwa P1 benar. Maksudnya n-nya itu kita ganti 1 gitu dari angka 1. Kalau memang syaratnya dari 1. Kalau misalkan tadi kan syaratnya dikatakan n lebih atau sama dengan 4, berarti diawali dari lebih atau sama dengan 4 gitu. Lalu yang kedua, langkah induksi. Jadi asumsikan bahwa PK ketika tadi kan domino K benar, domino K jatuh untuk sembarang K ya. Misalkan bilangan asli. Kemudian tunjukkan PK plus 1 seperti tadi. Domino K plus 1 juga jatuh. Kalau di sini kan kata-katanya benar karena secara umum berdasarkan asumsi tersebut. Jadi misalkan seperti ini. Domino K plus 1 jatuh karena domino K jatuh. K jatuh karena domino 1 jatuh gitu. Kata-kata yang bisa dipahami semoga saja seperti ini gitu. Nah, dan untuk langkah terakhir itu adalah langkah menyimpulkan PN. Nah, N-nya, N itu adalah kita umumkan bahwa rumus tadi maka benar untuk setiap bilangan asli N. Seperti itu.
Oke, see you next time. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa kalian pahami ya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.